Beberapa hari terakhir, BMKG mengeluarkan peringatan terkait aktivitas bibit siklon tropis di sekitar Indonesia. Bukan satu, melainkan 3 sistem sekaligus yang sedang dipantau. Salah satunya adalah bibit siklon tropis 93S, sistem baru yang muncul tak lama setelah kita melihat bagaimana satu bibit siklon saja sudah cukup memicu bencana di Aceh dan sekitarnya. Masalahnya, cuaca ekstrim tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola atmosfer regional yang terus bergerak. Dan ketika lebih dari satu bibit siklon aktif bersamaan, yang berubah bukan hanya peta cuaca, tapi skala risikonya. Sebelum bicara kemana dampaknya bisa bergerak, kita perlu memahami apa sebenarnya yang sedang terbentuk di sekitar Indonesia saat ini. Indonesia hampir tidak pernah dilalui langsung oleh siklon tropis besar. Letak kita yang dekat dengan ekuator membuat pusaran badai jarang menghantam daratan. Karena itu, banyak orang terbiasa berpikir bahwa badai adalah urusan negara lain. Masalahnya, cuaca tidak bekerja sesederhana itu. Sistem atmosfer bergerak sebagai satu kesatuan. Apa yang terbentuk di laut lepas bisa mengubah hujan di daratan. Yang terlihat jauh di peta, seringkali justru terasa paling dekat di lapangan. Dalam kondisi normal, perubahan ini mungkin hanya terasa sebagai hujan lebih deras. Namun ketika lebih dari satu bibit siklon aktif bersamaan, keseimbangannya berubah. Arah angin bergeser, awan menumpuk lebih lama, hujan turun lebih intens. Inilah konteks yang sedang dipantau BMKG sekarang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia tidak berada di luar sistem bahaya, melainkan di dalamnya. Untuk memahami kemana risiko ini bisa bergeser, kita perlu melihat apa yang sedang aktif saat ini. Dalam pemantauan terbaru, BMKG mencatat 3 bibit siklon tropis aktif di sekitar Indonesia. Kondisi ini tidak umum dan tidak bisa dibaca sebagai peristiwa terpisah. Yang perlu diperhatikan adalah pola gabungannya. Fokus utama saat ini adalah bibit siklon tropis 93S yang terbentuk di perairan selatan Indonesia, wilayah yang memang dikenal sebagai jalur aktif pembentukan sistem siklon. Pada tahap ini, 93S belum tentu berkembang menjadi badai matang. Namun status awal bukan penentu utama dampaknya. Yang lebih menentukan adalah bagaimana sistem ini mengubah sirkulasi angin dan mendistribusikan uap air di sekitarnya. Keberadaan lebih dari satu bibit siklon berarti lebih dari satu titik gangguan pada keseimbangan atmosfer. Dampaknya tidak harus berupa badai yang masuk daratan. Ia bisa muncul sebagai hujan yang lebih intens dan bertahan lama, angin kencang, atau gelombang tinggi. Dan dampak ini bisa berpindah wilayah seiring pergeseran pola. Karena itu, membaca situasi sekarang tidak cukup hanya melihat satu peta badai. Untuk memahami bagaimana pola ini bekerja di lapangan, kita perlu melihat contoh nyata. Kasus Aceh penting bukan karena skalanya, tetapi karena cara terjadinya. Saat banjir bandang dan hujan ekstrem melanda Aceh dan sekitarnya, tidak ada badai besar yang menghantam daratan. Tidak ada pusaran siklon yang masuk wilayah ini. Namun hujan turun lebih intens dan lebih lama, hingga sungai-sungai kecil meluap dalam waktu singkat. Dalam peristiwa itu, BMKG memperingatkan penguatan bibit siklon tropis 95B di perairan sekitar. Sistem ini tidak mendarat, tetapi cukup untuk mengubah arah angin dan menarik uap air ke daratan. Inilah kunci yang sering terlewat. Aceh berada di jalur pertama tarikan uap air dari Samudra Hindia. Topografi pegunungan membuat awan hujan tertahan dan menjatuhkan hujan dalam durasi panjang. Kombinasi tarikan sistem di laut dan hujan orografis di darat menciptakan dampak besar, tanpa perlu badai masuk ke peta Indonesia. Namun dampak ini tidak berdiri sendiri. Di banyak wilayah, kemampuan daratan untuk menahan hujan ekstrim sudah menurun. Tutupan vegetasi berkurang, fungsi lahan di hulu sungai berubah, alur air menyempit. Akibatnya hujan deras lebih cepat berubah menjadi limpasan,
yaitu air yang tidak sempat meresap lalu mengalir cepat di permukaan. Dalam kondisi seperti ini, cuaca berperan sebagai pemicu. Sementara kondisi daratan menentukan seberapa besar bencana bisa terjadi. Dan Aceh bukan pengecualian. Ini adalah gambaran awal dari pola yang bisa terulang ketika keseimbangan atmosfer terganggu. Satu bibit saja sudah cukup memicu dampak serius di wilayah yang tepat. Pelajarannya sederhana tapi krusial. Yang menentukan bukan seberapa dekat badai, tetapi bagaimana hujan dibentuk dan seberapa siap daratan menerimanya. Sekarang ketika lebih dari satu bibit siklon aktif bersamaan, pertanyaannya menjadi lebih mendesak. Wilayah mana yang memiliki kerentanan serupa? Dan seberapa cepat dampak itu bisa berpindah? Karena ketika pola atmosfer bergeser, dampak tidak jatuh merata. Ia memilih medan, wilayah yang posisinya tepat dan daya tahannya paling lemah. Dari pemantauan BMKG, ada beberapa zona yang hampir selalu muncul lebih dulu saat sistem Samudra Hindia aktif. Pesisir barat Sumatera berada di garis depan, menghadap langsung ke sumber tarikan uap air. Hujan datang lebih cepat dan bertahan lebih lama. Sungai-sungai pendek dari pegunungan menuju pantai mempercepat limpasan. Air naik cepat dan seringkali respon datang terlambat. Ketika pola bergeser ke timur, Jawa bagian selatan menjadi kandidat berikutnya. Lereng pegunungan memerangkap awan, sementara permukiman padat menutup ruang resapan. Hujan tidak harus ekstrim, durasi panjang saja seringkali sudah cukup. Bali hingga Nusa Tenggara menghadapi kombinasi berbeda. Hujan intens bertemu angin kencang dan gelombang tinggi dari selatan. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan Indonesia berada di kisaran 2,5 hingga 4 meter dengan potensi lebih tinggi di Samudra Hindia lepas. Dampaknya tidak selalu berupa banjir besar, tetapi gangguan pesisir, pelayaran, dan longsor di titik-titik tertentu. Ada satu benang merah yang menyatukan semua wilayah ini, kerapuhan daratan. Ketika tutupan vegetasi menurun, daya serap berkurang. Ketika alur air menyempit, debit melonjak dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, cuaca ekstrim berperan sebagai pemicu. Sementara kondisi daratan menentukan seberapa besar bencana bisa terjadi. Karena itu membaca peta badai saja tidak cukup. Yang menentukan adalah pertemuan antara pola hujan dan kondisi daratan. Ketika keduanya bertemu dalam waktu yang sama, dampak bisa muncul tanpa pusaran di atas kepala, tanpa badai mendarat, tanpa tanda dramatis. Jika dilihat dari pusat, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan peringatan. BMKG memantau, peta risiko tersedia, informasi dirilis rutin dan diperkuat oleh BNPB. Masalahnya muncul setelah peringatan itu keluar. Di lapangan, peringatan sering berhenti sebagai informasi, bukan instruksi. Kata waspada terdengar penting, tetapi jarang terasa mendesak. Banyak orang membaca, mengangguk, lalu kembali beraktivitas. Risiko dianggap masih bisa menunggu karena tidak ada tanda visual besar yang memaksa untuk bertindak. Di titik ini, jarak antara sains dan kesiapan mulai terasa. Bandingkan dengan Jepang, peringatan cuaca tidak berhenti pada penjelasan, tetapi perintah, mengungsi sekarang. Di Filipina, peringatan selalu disertai narasi dampak. Siapa yang harus berhenti melaut? Wilayah mana yang berisiko banjir? Apa yang sebaiknya dilakukan hari itu? Indonesia berada di antara dua dunia ini. Datanya ada, pemantauan kuat. Namun di banyak tempat, peringatan masih dianggap opsional. Padahal dalam sistem cuaca yang makin kompleks, menunggu tanda besar justru mempersempit waktu aman. Ini bukan soal kurang informasi. Ini soal bagaimana informasi diterjemahkan. Dalam kondisi daratan yang rapuh, limpasan tinggi, sungai menyempit dan pesisir terbuka, peringatan yang tidak berubah menjadi tindakan membuat risiko menumpuk diam-diam. Ketika dampak akhirnya muncul, ia terasa tiba-tiba, padahal sinyalnya sudah lama ada. Dan disitulah pelajarannya. Di era ketika lebih dari satu bibit siklon bisa aktif bersamaan, kesiapan tidak lagi ditentukan oleh seberapa cepat data dirilis, tetapi seberapa cepat peringatan terdengar sebagai alasan untuk bersiap.
Karena dalam banyak bencana, yang terlambat bukan informasinya, melainkan kesadaran untuk bertindak saat semuanya masih terlihat normal.